Saudara, firman Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tradisi agamawi tidaklah menolong apapun dalam pertumbuhan rohani kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari orang seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Masuk karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia mengatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudaraku, pada pembacaan kita kali ini, Markus dengan cara khusus menggambarkan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap tradisi agamawi. Dalam cerita ini ada serombongan orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem ke Galilea untuk menemui Tuhan Yesus. Saudara, sudah barang tentu mereka datang untuk mempertanyakan Yesus soal peraturan-peraturan agama dan tradisi mereka yang dilanggar oleh Tuhan Yesus. Tapi tentunya sekalipun maksud mereka adalah Yesus, mereka memulai dengan menyerang murid-murid yang pada waktu itu makan dengan tangan najis atau tidak dibasuh terlebih dahulu. Jawaban Yesus kepada mereka sangat mengejutkan. "Kamu orang-orang munafik." Kemudian Yesus mengutip kitab Yesaya. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Munafik, saudara, itu berarti kebenaran yang palsu. Bukan kebenaran dari Tuhan, tapi kebenaran dari buatan manusia. Kata munafik ini terbanyak digunakan di keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang dipakai oleh Tuhan Yesus
untuk menggambarkan cara hidup orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Coba saudara perhatikan bagaimana Yesus menjawab mereka. Percuma kamu beribadah. Wow. Kalau kita hanya berkutat kepada tradisi dan kebiasaan yang hanya pada ritual-ritual lahiriah, tanpa hati, tanpa pengertian, maka Yesus berkata, percuma ibadah yang kamu buat. Itu kata yang dipakai. Percuma ibadahmu. Sedangkan yang kamu ajarkan hanyalah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan. Sering sekali yang terjadi kalau sesuatu kemudian menjadi rigid, menjadi kaku, menjadi agama, menjadi ritual, kehilangan kehidupan di dalamnya. Kehilangan sukacita beribadah karena hati yang mengasihi. Yang ada adalah peraturan demi peraturan. Itulah yang dibawa oleh serombongan orang yang datang dari Yerusalem. Seolah-olah membawa otoritas dari imam besar untuk mempertanyakan Yesus. Di sini kita menemukan bahwa kalau kita mengabaikan perintah Allah dan lebih berkonsentrasi kepada ini buatan manusia, perintah manusia ini, itu yang berbahaya, saudara. Itu yang kemudian Yesus katakan, kamu sangat pandai untuk mengesampingkan firman Tuhan. Dibilang kamu bahkan menyebabkan firman Tuhan tidak berlaku karena tradisi-tradisi yang kamu buat. Yesus betul-betul marah terhadap situasi ini. Dan dia berkata perkataan yang sangat keras. Mungkin kata marah terlalu keras, tapi dia berkata kata-kata itu. Kamu pandai untuk mengesampingkan. Kemudian kita mengerti Yesus berkata hal tersebut. Bahwa kamu bahkan membuat seolah-olah firman Tuhan itu tidak berlaku. Nah di sini masalahnya. Karena memang tradisi agamawi yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Saudaraku, tradisi agamawi kalau sudah menguasai hidup manusia, maka beberapa akibat pasti muncul. Yang pertama, saudara, tradisi manusia menghasilkan kemunafikan. Yang berikutnya, tradisi manusia mengakibatkan penyembahan yang palsu. Lalu, tradisi manusia juga selalu menolak firman Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perkataan bahwa bukan yang dari luar yang menajiskan, tetapi dari dalam. Itulah sebenarnya hidup di dalam kerajaan Allah. Bukan outside in, tapi inside out. Agama mencoba memaksakan sesuatu yang dari luar ke dalam. Tapi sebenarnya dari hati yang benar. Saudara mau melayani dari hati atau melayani karena tradisi? Kita perlu sekali untuk kembali mengingat perkataan Yesus. Sebab apa yang yang menajiskan orang bukan apa yang dimakannya. Kalau dia makan langsung ke jamban, itu berarti semua makanan halal katanya. Tapi isunya ada di sini. Apa yang ada di hatimu, itu yang akan menajiskanmu. Maka hati ini yang perlu diubahkan. Hati ini yang perlu disentuh oleh firman Tuhan. Dan tradisi tidak bisa mengubah hati. Hanya firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah hati manusia. Amin. Saudara, firman Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tradisi agamawi tidaklah menolong apapun dalam pertumbuhan rohani kita. Karena kehidupan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan yang sejati. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.